Halo semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita masuk di Oktober ya, untuk Libra. Happy birthday. Nah, di bulan Oktober ini ada apa sih? Ada apa sih? Energi kosmiknya ya kan. Nah, energi kosmiknya itu intinya sih kalau di bulan Oktober ini energinya adalah pemurnian ya, pemurnian dan pembersihan dan flowing. Flowing itu apa ya? Flowing itu menyelaras gitu, menyelaras. Jadi karena walaupun ini seasonnya Libra, nanti kita setelah pertengahan bulan itu kan masuk ke seasonnya si Scorpio. Nah itu udah elemen air ya. Dengan energi Jupiter yang ada di Cancer itu juga masuk ke air. Dan si Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya. Dan plus Neptunus itu juga lagi retrograde, dan di bulan ini juga dia meninggalkan Aries balik lagi ke Pisces ya. Jadi semuanya ini lebih ke tentang emosional, sifatnya sangat emosional ya. Jadi dan kebetulan loh, nggak kebetulan sih, nggak kebetulan, emang begitu. Jadi energinya Jupiter yang di Cancer ini dia akan nge-clash atau konflik, menyinggung ya. Emotional wounds. Emotional wounds itu apa sih? Luka, trauma ya kan. Chiron ya, menyinggung energi Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Jadi ini apa namanya, jejak-jejak luka lama itu akan terbangun kurang lebih gitu. Dengan energinya Jupiter di Cancer yang nge-clash dengan energinya si Chiron di Aries yang lagi retrograde. Dan itu juga si Jupiter ini juga akan nge-support ya, nge-support energi yang nge-support energinya Saturnus yang lagi di Pisces dan juga lagi retrograde ya. Nah, itu ntar oh ya, belum lagi ditambah di pertengahan bulan itu ada Pluto yang direct ya, berakhir dia. Apa namanya, retrograde-nya berakhir. Jadi yang namanya Pluto itu kan kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi. Nah, kita lihat untuk ke-12 zodiak ya, itu dampak energi-energi ini apa sih ya untuk kalian semua. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan ini cross watcher juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian ya. Dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai, oke? Karena ini general reading, oke? Dicek kidot aja ya untuk semuanya. Hai Cancer. Kita langsung aja lihat apa sih yang terjadi pada Cancer di bulan Oktober 2025 ya. Gue akan mulai dengan Cosmic Magic Oracle. Ya, satu kartu aja untuk melihat tema Cancer di bulan Oktober tuh gimana sih? Apa sih tema Cancer di bulan Oktober 2025? Menurut gue sih healing, tapi kita lihat tema Cancer di bulan Oktober 2025. Satu kartu aja please. Wah. Hai. Dapat 2. Saturnus. The Moon. Vesta. Passion. Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya, di critical point. Di critical point itu maksudnya di titik-titik kritis karena terakhir karena kan kemarin Saturnus sudah masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Nah, sekarang karena dia lagi retrograde balik lagi ke Pisces ya, di 29 derajat. Nah, ini artinya ada hal-hal yang memang belum selesai yang perlu kita semua sadarin gitu ya. Nah, untuk Cancer di sini agak digaris bawain karena energi ini yang keluar ya. Artinya ini juga tentang bagaimana menghadapi ya,
mengatasi perbedaan-perbedaan, ya perbedaan budaya, agama, latar belakang, hukum, ya bahkan tentang jarak, ya bukan perbedaan jarak, maksudnya tentang jarak atau tentang hal-hal yang sifatnya tidak familiar, ya tidak familiar itu tidak biasanya buat kalian, yang sifatnya asing, ya. Nah ini karena Pisces, energi Pisces buat Cancer itu ada di rumah ke-9. Entah ini masalahnya tentang travel ya, atau tentang sekolah yang lebih tinggi untuk beberapa dari kalian, tentang jaga jarak ya, jaga jarak secara emosional atau bahkan benar-benar secara fisik ya. Karena rumah ke-9 itu juga tentang jarak. Dan karena energinya Jupiter memang ada di Cancer ya. Jupiter ini trine ini artinya mendukung ya. Dia trine dengan energi Saturnus 29 derajat di Pisces. Artinya dia mendukung untuk menyelesaikan apapun itu yang memang belum selesai. Nah, apapun yang memang istilahnya sifatnya mungkin beberapa, maksudnya gini, contoh kalian biasanya selama ini tinggal di luar negeri umpamanya, contoh ya. Ini cuma contoh narasi aja atau skenario di suatu di suatu situasi ya. Untuk beberapa dari kalian atau mungkin spesifik. Anyway, contoh kalian biasa tinggal di luar negeri gitu. Kalian menyudahi ya, kalian menyudahi tinggal di luar negeri itu, kalian pulang gitu, kalian pulang. Tapi ternyata di sana masih ada urusan-urusan gitu. Karena Saturnus itu energinya adalah ikatan-ikatan duniawi ya. Entah itu pernikahan, entah itu pekerjaan, entah itu properti, entah itu anak, whatever. Ya, itu ikatan duniawi ya, yang masih entah itu ya gono gini apapun itu ya, yang masih belum selesai, yang perlu diselesaikan gitu. Jadi karena Saturnus itu merepresentasikan energi institusi juga, government, pemerintah ya, kebijakan yang membuat yang menentukan kebijakan-kebijakan, batasan-batasan gitu kan, itu energi Saturnus. Ya, sebelum dia benar-benar meninggalkan Pisces, dia kembali ke Pisces nih. Sebelum dia benar-benar masuk ke Aries, karena kemarin dia udah masuk ke Aries ya. Ternyata dia balik lagi nih, karena masih ada yang belum beres, ada yang belum benar-benar kelar. Jadi dikelarin dulu. Gitu. Jadi untuk terakhir kalinya dia di Pisces, balik lagi ke sini, nanti dia balik, si Saturnus balik lagi ke Aries nanti bulan Februari tahun depan. Oke. Jadi, dan kebetulan untuk Cancer nih ya, karena Jupiter ada di Cancer, dia juga konflik dengan jejak-jejak trauma di masa lalu, karena dia konflik energinya dengan Chiron. Chiron itu the wounded healer ya, trauma-trauma kita yang dia penyembuh trauma. Nah, itu ada di Aries gitu. Si Chiron juga lagi retrograde di Aries. Chiron itu bukan planet, tapi dia adalah asteroid. Oke. Jadi ini memang kalian diminta untuk healing ya, untuk healing. Dan ini dengan energi the moon ini energinya kalian sendiri, ya the moon. Dan kebetulan the moon tanggal 7 itu ada new moon, yes, new moon. Enggak, full moon, sorry, full moon di Aries, ya. Aries itu untuk Cancer, ini tentang status, ini tentang karir, ini tentang visi jangka panjang, tentang reputasi kalian ya, mungkin ada secara emosional ya. Secara emosional kalian akan diminta untuk melepaskan ya, release. Kan ada yang diakhiri, karena konotasinya purnama itu adalah memang berakhir, ending. Tapi yang jelas ini bukan sesuatu yang menyedihkan, karena di sini tulisannya juga the moon ini ada siklusnya gitu loh.
Jadi kalau full moon itu sebenarnya nggak perlu kita grief ya, grief itu berduka. Tapi kadang perlu kita rayakan. Ya. Karena itu ada yang berakhir pasti ada yang eh, permulaan gitu, awal gitu maksudnya. Dan passion, ya passion. Jangan lupakan passion kalian. Ya. Passion itu ya passion. Kita semua punya passion ya. Kita semua punya api dalam diri kita yang membuat kita merasa lebih hidup. Gitu. Oke. Lanjut kita langsung ke ini tema kalian ya. Ini tema kalian di bulan Oktober. Langsung kita ke tarot. Langsung ke tarot. Apa yang terjadi pada Cancer di bulan Oktober 2025? Apa yang Cancer perlu ketahui di bulan Oktober 2025? Apa yang Cancer perlu ketahui? It's a wow. Ace of Coins. Kebalik. Ace of Cups. Wow. Oke. Sebagai rintangannya. Apa fondasinya adalah Seven of Coins. Yang sudah lewat atau berlalu. Eight of Wands. Fokus kalian. Ten of Swords. Yang akan datang. Six of Coins. Oke. Alam bawah sadar kalian. The Emperor, ya kan? Wow. Oke. Keren, keren. Anyway, sekarang posisinya kalian itu adalah, ya situasi kalian maksudnya. Ace of Coins kebalik ya. Jadi ada penawaran yang jadi kalian mungkin udah dapat penawaran masuk ya. Ini entah itu peluang, entah itu pekerjaan, entah itu project ya. Entah itu memang sekedar money, sekedar uang ya. Udah dapat tawaran nih masuk, cuman ada delay. Ada delay. Ya dengan energinya Ace of Coins kebalik ini. Oke. Ada delay. Nah, rintangannya atau tantangannya itu Ace of Cups. Tantangannya adalah ini enggak sama-sama Ace ya, sama-sama Ace. Artinya tantangannya ini adalah sisi penawaran emosional. Jadi kalian akan dapat tawaran yang sifatnya materi nih, ya, tawaran materi, peluang atau apapun itu ya. Itu ada delay, ada keterlambatan karena kalian juga harus menghadapi, karena tantangannya adalah tawaran itu datangnya bersamaan dengan emosional. Tawaran emosional gitu. Buat kalian sangat-sangat happy atau untuk beberapa dari kalian ini tawaran juga termasuk cinta itu sendiri. Sedangkan kalian mungkin nggak fokus ke cinta, permasalahan percintaan, romance gitu ya. Nah, jadinya tantangan gitu loh. Ini tantangan yang tawaran yang masuk ini menggiurkan, tapi bersamaan dengan itu ada campuran emosional. Jadi kalian gitu. Jadi kalian nggak langsung menjawab mungkin ya. Ini spesifik banget. Atau ini arti lainnya adalah penawaran menjadi suatu tantangan karena sangat menggiurkan. Jadi kalian aware atau nggak awas, menjadi waspada gitu.
Karena membuat kalian happy banget nih gitu. Gitu. Karena intinya dengan Ace of Cups ini artinya adalah sangat-sangat bikin kalian emosional, atau bahkan untuk beberapa kalian karena dia emosional itu nggak selalu bikin happy, tapi bikin kalian marah. Ya. Oke, fondasi kalian Seven of Coins. Ini energi Taurus. Ini energi Taurus. Dan ini kalian mencoba mengamati, mencermati, observasi ya tentang situasi kalian sendiri ya, atau apapun investasi yang kalian sudah mulai ya, gimana perkembangannya sebelum kalian mengambil tindakan lebih lanjut. Kalian lagi mengawasi, mengobservasi itu ya. Karena ini energinya Taurus ya, untuk Cancer ini tentang network ya. Network kalian ini tentang pertemanan kalian, siklus pertemanan kalian ya, circle. Ini tentang kontribusi apa yang kalian akan berikan gitu. Jadi kalian mencoba untuk mengamati aja dulu gitu. Kalian belum mau mengambil keputusan untuk yang berikutnya. Oke. Yang sudah berlalu, yang sudah berlalu. Itu ada energi Six of Wands. Kalian mendapatkan kemenangan, pengakuan, recognition ya. Ya, kalian diakui. Itu energi Leo. Kalian dapat kemenangan lah. Kalian dapat udah diakui, disahkan mungkin apapun itu. Gua nggak ngerti karena ini general reading ya guys. Jadi kalau kalian butuh private atau personal reading, di box description gue itu ada link ya. Ada link, kalian cek aja. Ada link ke WA gue, kalian bisa bahas gue. Oke. Kalian karena ini energi Leo, dia masa lalu yang sudah berlalu, kalian dapat ini energi Leo itu buat Cancer itu di rumah kedua. Kalian dapat support. Ya, kalian dapat kemenangan ya. Kalian dapat support secara materi mungkin ya, untuk hal kalian dinilai. Kalian punya nilai gitu. Diakui kalau kalian punya nilai. Fokus kalian Ten of Swords. Ini energi Gemini nih. Nah, Ten of Swords ini kayak semacam merasa dikhianati. Kalian merasa dikhianati dengan energi Ten of Swords. Atau kalian merasa terpukul oleh ekspektasi-ekspektasi kalian yang tidak terpenuhi. Kalian merasa kecewa gitu. Sebenarnya merasa dikhianati itu nggak beda jauh dengan self deception ya. Karena kadang ekspektasi kita yang terlalu berlebihan. Ekspektasi kita yang terlalu berlebihan, jadi kita merasa kecewa gitu. Okay. Dan karena ini energi Gemini ya. Di Gemini itu ada energi Uranus loh, Jo. Ada energi Uranus dan Uranus pun juga lagi retrograde. Nah, ini karena ini energi Gemini, Uranus itu energinya adalah pemberontakan. Yang selalu mempertanyakan tentang status quo. Apakah masih selaras? Kenapa kita stagnan aja gitu ya? Ya. Dan karena ini energi Gemini buat Cancer, ini ada di rumah ke-12 tentang alam bawah sadar, tentang karma ya. Tentang hal-hal yang sifatnya kegelapan. Juga tentang spiritual. Anyway, karena Uranus di situ dan dia lagi retrograde, nanti akan kembali lagi ke Taurus ya. Nih, kalian merasa dikhianati oleh nanti akan mungkin kalian merasa dikhianati oleh teman kalian sendiri ya. Itu akan terungkap dan kalian akan Uranus itu sifatnya pemberontak. Jadi dia akan dobrak apapun itu kalau memang kalian benar-benar merasa dikhianati oleh teman kalian. Oke. Karena nanti dia balik ke Taurus.
sama komunitas kalian juga, entah itu teman atau komunitas kalian lah. Anyway, yang akan datang kalian dapat Six of Coins, lagi-lagi energinya Taurus. Tapi ini juga bisa energi Libra, ya. Kalau kalian punya lagi berhubungan dengan seorang Libra, ya. Six of Coins itu energi Libra juga, tapi karena Libra dan Taurus sama-sama di bawah pengaruh planetnya Venus, ya. Dan Venus saat ini ada di Venus saat ini masih ada di Virgo, tapi nanti tanggal 14 dia Venus masuk ke Libra, ya. Yang mana buat Cancer itu akan sangat menyenangkan karena Venus masuk ke Libra itu masuk ke rumah, ya. Masuk ke rumah keempat, yaitu tentang properti, tentang rumah tangga, tentang stabilitas emosional. Kalian akan mendapatkan balance, ya, keseimbangan dari dalam, kurang lebih gitu. Kalian akan dapat ya pengertian lebih tepatnya, ya. Kalau ini energinya Taurus pun kalian akan mendapatkan keadilan itu, gitu loh, ya. Keadilan di rumah atau di komunitas kalian. Jadi kalian bisa dapat keseimbangan, keadilan gitu. 6 itu memberi dan menerima, ya. Atau ya kalian akan dengan energinya si Uranus ini kalian akan menciptakan itu keharmonisan itu. Ya, karena Venus itu adalah keharmonisan, ya. Relationship dan juga money. Alam bawah sadar kalian, The Emperor, ya kan, The Emperor tuh energinya Aries. Jadi kalian akan mengambil kembali, ya, kuasa atau kendali atas situasi atau hidup kalian sendiri, ya. Entah itu dalam berkarir, entah itu dalam tentang status kalian sendiri, ya. Tapi The Emperor ini energinya lebih ke entrepreneur. Tapi juga ini karena Aries itu di rumah ke-10 tadi gue bilang kan, tentang karir, reputasi, status, dan visi jangka panjang. Jadi kalian akan mulai membangun, mempersiapkan visi kalian jangka panjang, ya, dengan energinya The Emperor ini di energi Aries ini. Ya, ini alam bawah sadar kalian soalnya. Ya. Oke, lanjut kita ke Astro Dice. Apa jadi saran dan petunjuk untuk Cancer lakukan di bulan Oktober 2025? Apa ini? Oh, Uranus, ya. Uranus, ya. Energi Uranus di rumah ke-4. Oke. Di rumah ke-4. Yang Astro Dice ini maksudnya ada 2 astrologi, ya. Dan ini energi Virgo. Oke. Nah, Uranus tadi gue udah jelasin, ya, energinya tentang pemberontakan. Yang selalu mempertanyakan segala hal yang sifatnya status quo atau stagnansi, ya. Uranus. Nah, tapi ini buat kalian ini tentang di rumah ke-4. Rumah ke-4 buat kalian itu energi Libra, ya. Energi Libra. Yang dimana keharmonisan di dalam rumah tangga, ya, tentang properti itu sendiri mungkin, juga tentang stabilitas emosional kalian. Dan ini tentang kalian sendiri, ya. Rumah ke-4 tuh rumah originalis Cancer, ya. Tentang stabilitas emosional kalian. Dan ini energi Virgo. Ini Virgo itu devotion, ya, devotion atau devoted. Itu artinya kesetiaan, dedikasi kalian, ya. Jadi kalian mungkin diminta untuk lebih berdedikasi pada hal-hal yang sifatnya untuk rumah tangga kalian di rumah, ya. Dan kalau dan Uranus ini juga tentang ini, ya, sifatnya tiba-tiba, sifatnya ngagetin gitu loh, surprise, ya, shocking gitu. Jadi akan ada hal yang sifatnya shocking di rumah tangga atau Oke, udah segitu aja, semoga resonance dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.